Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami sangat bersuka cita karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memasuki minggu yang baru di bulan yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami hampir selesai dengan tahun 2022. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu dan pada malam hari ini kami anak-anak-Mu ada di tempat ini. Kami bersehati, kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini dan tidak ada satupun di antara kami yang lewat dari urapan-Mu, dari jamahan-Mu pada malam hari ini, melainkan kami semua akan mengalami Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya ajak semuanya untuk berdiri. Malam hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Dia adalah terang di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita pakai tangan kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, amin. Saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada aku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Semangat lagi kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada aku ragu, tiada aku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Lebih semangat lagi jemaat Tuhan. Haleluya.
Tuhan adalah penopang hidup kita, amin. Tepuk teman di samping, katakan Tuhan adalah penopangku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih sekelenteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu penopangku, tanganmu penopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau mengangkatkan kau kekuatanku, betapa keselamatan, kau berikan kasih setiamu, rendeng hidupku, tak akan ku takut. Yesus, jaminan hidup. Haleluya, sekali lagi musik memuji Tuhan. Yesus adalah jaminan kita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita lebih kencang lagi. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali. Kita akan terus menyembah Tuhan pada malam hari ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, musim berganti musim, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu, pujian hanya bagi-Mu.
di hadirat-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, sangat setia. Kami sungguh kagum akan kebesaran-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kaulah ketenangan, Kaulah jawaban, Kaulah penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Harapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Amin. Ku percaya, ku aman. Sajak jemaat Tuhan berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, ku percaya, ku aman tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Kami jalanku, kuasa-Mu sempurna. Amin. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Kami hidup kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Allah yang merancangkan segala yang terbaik dalam hidup ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dalam hidup ini akan ada yang namanya up and down. Kadang kami di atas, kadang juga mungkin kami akan ada di bawah. Tapi itu tidak pernah merubah kebaikan Tuhan. Tidak pernah merubah kasih Tuhan. Tidak pernah menghilangkan kesetiaan Tuhan. Tuhan selalu ada.
setia menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Apapun itu, ajar kami untuk mengandalkan Engkau. Sebab kami percaya sejauh apapun perjalanan itu, selama ada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kami sampai ke tempat yang terbaik. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan sejenak. Ya Tuhan, berbicaralah, sebab kami sungguh siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oke, baik. Feels like home. Gitu ya, kalau saya bilang feels like home. Seperti di rumah sendiri. Karena saya dengan Bapak Gembala Saudara, kami sudah seperti kakak adik. Ya, saya pernah ditanya, Pak Gesar adiknya Pak Adika. Saya bilang tidak semua orang kulit hitam itu bersaudara ya. Saya bilang iya, kami bersaudara dalam Tuhan. Kami dari kapal yang sama. Kemudian sekoci ini kami mencoba untuk cari ikannya sendiri. Tetapi itu bukan untuk saling bersaing. Kita mau agar lautan yang Tuhan berikan, ikan-ikan itu dapat dipancing gitu ya. Amin. Dan sekali lagi terima kasih Pak Adi dan Ibu Dina yang sudah mempercayakan saya boleh ada bersama dengan keluarga besar Unlimited Church. Saya jadi ingat dulu, Pak Adi bilang, Pak Gesar, kita bangun satu pelayanan. Saya pengen sekali. Karena Unlimited Church adalah warnanya atau atmosfernya itu saya banget. Ya, kalau Anda ada di awal-awal, hampir semuanya anak-anak muda. Sekarang mirip dengan gereja saya hari ini, Light Community Church. Jadi Unlimited Church atau UC dengan LCC, Light Community Church, itu sama. Sama modelnya, hanya beda lokasi aja ya. Jadi waktu itu kami bercanda, Pak kita merger aja. Kita gabung antara UC dengan LC. Ya, jadi namanya akan jadi Lucy. Apakah perlu tambah fair biar lebih keren? Tapi itu hanya bercanda. Tapi kami selalu saling mendukung. Jadi waktu Pak Adi minta saya untuk ada di sini, saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang boleh juga menyambut saya, ya, menerima saya di tempat ini. Terima kasih banyak. Dan saya diberikan tema bahwa sepanjang bulan ini kita semua akan belajar dalam satu topik besar yaitu mengandalkan Tuhan. Ya, kita mau mengandalkan Tuhan. Ada hal yang aneh tapi lucu dari kebanyakan orang Kristen. Tidak semua orang Kristen, kebanyakan. Satu waktu kita bisa berkata pada Tuhan di tempat seperti ini, di gereja, Tuhan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan, Engkau maha kuasa, semua ada dalam rencanamu, apa yang Engkau rancangkan yang terbaik. Tapi waktu kita keluar gereja, anehnya, lucunya, kita kembali khawatir, benar enggak? Kita kembali khawatir, kita kembali takut, kita kembali ragu. Seakan-akan kita lupa, tadi kita baru menyembah Dia loh. Tadi kita baru katakan Tuhan Engkau hebat. Ya, semua ada di dalam rancangan-Mu. Sehingga saya pikir ini juga menjadi hal yang perlu kita sadari sebagai orang Kristen. Bukan hanya Anda, saya pun demikian. Itu sebabnya kita perlu belajar bersama. Bagaimana kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti berita belakangan ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi, khususnya bencana atau musibah. Di mana ada banyak orang meninggal secara massal. Ya, kalau Anda mungkin mendengar ada kejadian atau bencana atau musibah yang terjadi di India. Ya, jembatannya putus, Saudara. Ratusan orang meninggal malam itu. Acara Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Yang tadinya ribuan orang memenuhi satu gang sempit. Ratusan orang meninggal malam itu. Ada konser di Myanmar. Tiba-tiba ada serangan militer, bom tempat itu, mati ratusan orang.
Ada event sepak bola yang seharusnya orang sama-sama bersemangat gitu ya, menyaksikan itu. Tapi berakhir dengan ratusan orang meninggal di Kanjuruhan. Lihat, bahkan beberapa hari lalu nih, beberapa waktu yang lalu ada konser di Indonesia, konser dari beberapa artis dan kemudian harus dihentikan hanya karena ada banyak orang pingsan. Kita kemudian melihat itu, wow, lihat ini yang sedang terjadi. Bahwa kematian itu tidak dapat ditebak ya, kapan datangnya, lewat apa, sampai kapan kita hidup, dan apa yang akan terjadi ke depan. Orang kemudian takut dan khawatir, benar gak? Kita jadi khawatir, kita jadi takut. Saya masih ingat di awal-awal pandemi banyak hamba Tuhan yang kemudian berkata, bagaimana ke depan? Apakah gereja masih bisa terbuka? Apakah pintu gereja masih bisa terbuka? Banyak hal yang membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi takut. Tapi itu adalah tantangan dari mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Satu ayat ini dulu ya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Karena cuma satu ayat, boleh kita baca sama-sama? Ada di depan, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini menarik dalam satu kalimat singkat, tapi terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan. Mengapa? Karena ia yang memelihara kamu. Kita seringkali hanya sampai diserahkan. Kita paksa diri kita untuk belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Tapi waktu kita keluar, kita kemudian dihantui dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Bisa nggak ya? Selesai apa tidak? Sembuh atau tidak? Akan ada jalan keluar atau tidak? Nah menariknya ayat itu tidak hanya terpotong di sana. Ayat itu kemudian berkata sebab ia yang memelihara kamu. Frasa memelihara kamu. Itu mengingatkan setiap orang-orang percaya hari ini seharusnya. Bahwa kalau Tuhan sudah tolong kita melalui penyakit-penyakit kita yang kemarin. Kenapa kita masih takut dengan penyakit yang sama yang datang hari ini dalam hidupan kita. Kalau ia sudah menolong kita melalui setiap pergumulan. Bahkan kesulitan, kekurangan, tidak ada uang di dompet, tidak ada uang di rekening. Tahun-tahun lalu Tuhan sudah tolong, mengapa tahun ini kita begitu khawatir? Mengapa tahun ini kita begitu takut? Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, khususnya perjanjian lama. Karena perjanjian lama adalah satu bagian yang favorit saya. Perjanjian lama. Waktu Anda baca, orang-orang seringkali hanya lihat Tuhan yang jahat, Tuhan yang pemarah, apa-apa sedikit hukum. No. Itu salah kacamata itu. Waktu Anda baca firman Tuhan, khususnya perjanjian lama, justru di sanalah kita menemukan kasih, kesabaran, dan kesetiaan Tuhan. Orang-orang bisa dimusnahkan kapan saja. Tapi berkali-kali saat satu generasi tidak taat dan tidak takut Tuhan, dia menanti dengan setia generasi yang baru. Dia selalu berkarya dan dia pakai nabi-nabinya. Saat belum ada nabi, dia berkarya lewat hakim-hakim. Hakim satu meninggal, orang Israel kemudian jadi jahat. Tuhan bangkitkan lagi hakim yang lain. Saat satu raja tidak taat sama Tuhan, Tuhan tetap menanti dengan sabar. Dia bangkitkan raja yang takut akan Tuhan. Kita akan melihat begitu luar biasa kasih Tuhan di dalam perjanjian lama. Tapi waktu Anda baca perjanjian lama, Anda akan lihat bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Khususnya orang-orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Perjalanan Mesir ke tanah perjanjian yang hanya ditempuh mungkin hanya beberapa bulan saja. Harus jadi 40 tahun. Bukan karena Tuhan tidak tahu petanya. Tuhan bukan Dora yang kemudian mana peta. Oke? No. Rambutnya paling tidak seperti itu. Ya. Tuhan bukan Dora yang harus bergerak lewat peta. No. Perjalanan di padang gurun bukanlah perjalanan mencari arah. Saya selalu katakan itu.
bukanlah perjalanan untuk mencari kemana jalurnya ya. Tunggu bentar, saya lupa gitu. Kayaknya kiri apa kanan ya. Tuhan tidak begitu. Perjalanan 40 tahun adalah perjalanan supaya orang-orang Israel bisa mengenal Tuhan. Dan waktu mereka mengenal Tuhan, mereka bisa mengandalkan Dia. Itu sebabnya gelar seperti Jehovah Jireh, El Olam, El Sevaot itu ditemukan justru di padang gurun. Di dalam pergumulan-pergumulan tersulit dari orang-orang Israel. Justru di sana mereka kenal Tuhan. Waktu ada yang sakit dan kemudian sembuh, mereka jadi tahu Dia adalah El Rafa. Itu sebabnya anak kita kasih nama Rafael. Gitu kan? Perjalanan itu membuat orang-orang Israel seharusnya mengenal Tuhan. Tapi ini yang terjadi, menarik. Setiap mereka mengalami mujizat, dalam beberapa waktu kemudian, mereka kemudian mengeluh hal yang sama. Barusan Tuhan tolong dan berikan jalan keluar, beberapa hari kemudian mereka kemudian mengeluh dan bahkan menyalahkan Musa. Sehingga Tuhan menyebut mereka orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Tuhan ada dan membimbing bangsa ini yang tegar tengkuk dan keras kepala. Kurang setia apa lagi itu? Kurang mengasihi apa lagi itu? Dia tetap ada pelihara. Dia tidak berhenti di padang gurun. Dia tidak bilang ya sudah tidak mau diatur. Mulai sekarang lo, gue, and. Akhirnya di padang gurun pisah gitu ya. Terserah Anda. No, Tuhan tidak begitu. Dia tetap menuntun sampai ke tanah perjanjian sesuai dengan janjinya. Itu dia. Nah itu sebabnya waktu kita kembali ke ayat ini yang berkata sebab Ia yang memelihara kamu, itu seperti membuat kita harus flashback ke belakang. Saat Anda khawatir, saat Anda takut, saat seakan-akan tidak ada lagi pengharapan, seharusnya di poin itu kita berhenti dan coba lihat ke belakang. Sudah seberapa banyak Tuhan berkarya dalam hidup ini. Dengan demikian kita jadi tahu bahwa masalah yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan sudah buat. Oke? Nah itu sebabnya ini menjadi hal yang penting. Belajar mengandalkan Tuhan, satu kata yang harus kita ingat. Kata itu adalah trust. Percaya. Trust. Trust itu kalau boleh ilustrasikan sama seperti orang yang datang dan kemudian Anda punya 10 juta, Anda datang ke saya dan kasih tahu, Pak Gesar, ini buka tangan, ini 10 juta. Untuk apa ini Pak, Bu, untuk apa? Pokoknya saya simpan di Bapak deh. Ini kan tahun depan katanya mau resesi, ya. Simpan deh itu, ya gitu kira-kira. Anda trust, saya percaya sama Pak Gesar. Saya percaya, trust. Dan trust issue adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Ada banyak orang yang karena tidak percaya akhirnya mempengaruhi cara dia berperilaku. Keyakinan kita akan mempengaruhi cara kita bertindak. Saya kasih contoh. Seberapa dari Anda yang dari kecil dibilang begini sama orang tua? Jangan lewat kuburan, karena di kuburan ada setan. Terus setiap kita lewat kuburan, entah dari mana bulu kuduk berdiri gitu kan. Wow, pas kita lihat pohon, rantingnya mulai melambai-lambai, mati nih. Benar enggak? Tidak ada wujud setan di sana, tapi itu sudah melekat di kita dan itu jadi keyakinan. Dan waktu dia sudah jadi keyakinan, dia akan mempengaruhi perilaku kita. Setiap kita lewat situ, kita nggak pernah jalan santai. Kita lari kan, mama lewat gitu cepat-cepat. Bismillah gitu kan lewat. Nah, kenapa? Karena itu sudah terpatri di sini. Keyakinan, trust issue itu penting. Dan Anda lihat, waktu Tuhan menuntun umatnya, generasi demi generasi. Itu bicara tentang trust issue. Bagaimana supaya orang-orang ini percaya pada Dia. Kurang apa lagi bangsa Israel itu? Hanya satu-satunya bangsa inilah yang bisa melihat tiang awan dan tiang api. Pernah bisa proyeksikan itu? Seperti apa tiang awan? Seperti apa tiang api? Saya sampai hari ini tidak tahu bentuknya seperti apa. Anda buka Google, Anda cari beda-beda, beda gambar. Ada yang bentuknya seperti obor. Kita tidak tahu. Tapi saya percaya gini, bahwa orang-orang Israel sangat tahu
itu adalah fenomena yang tidak umum. Tiang awan dan tiang api adalah fenomena yang tidak umum. Waktu mereka jalan siang hari yang seharusnya kakinya terbakar waktu injak padang pasir itu, mereka bisa melihat bahwa kenapa ya di wilayah ini kok tidak panas ya, di sebelah sana panas. Waktu malam hari ada tiang api, itu berarti orang-orang Israel melihat ada api yang menerangi dan menghangatkan. Kurang apa lagi? Tapi setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, setiap kali itu juga keluhan itu muncul. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Daud pernah berkata begini, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Anda baca Mazmur 23 di bagian atas, Daud udah kasih keluar statement lebih dulu. Tuhan itu gembala. Dia akan menuntun ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Itu selalu tujuannya. Air yang tenang, padang rumput yang hijau. Tapi Daud harus mengakui bahwa hidup ini tidak selalu jalan tol. Tidak selalu hanya tentang air yang tenang, padang rumput yang hijau. Akan ada yang namanya lembah kekelaman dalam hidup. Tadi pagi saya khotbah tentang up and down dalam hidup. Anehnya orang Kristen selalu melabel Tuhan, menilai Tuhan dari suasana hatinya. Coba cek. Saat Anda dipromosi, Anda dapat berkat. Entah dari mana orang-orang datang dan ini 10 juta, ini 200 juta. Wah, Tuhan baik. Orderan laku ya, banyak banget nih. Puji Tuhan, usaha lancar. Tuhan baik. Tapi waktu kemudian tidak ada satu orang yang nongol di toko, kita mulai bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tega? Gitu kan? Mengapa Tuhan? Apa yang kurang? Saya dosa apa? Seperti kita kemudian menjudge Tuhan hanya dari apa yang terjadi pada kita kan? Kalau sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, Tuhan jahat. Kalau sesuatu yang kita peroleh sesuatu yang menyenangkan, Tuhan baik. No, mau up and down dalam hidup, Tuhan tetap baik. Kita yang hanya membatasi itu dari apa yang kita alami. Boleh next. Saya coba ambil penggalan quotes-nya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini rasul doa. Dia bilang begini, there is nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. All the impossibility is with us. Semua kemustahilan itu justru ada di kita sebenarnya. When we measure God by the limitation of our unbelief. When we measure, waktu kita mengukur Tuhan by the limitation, dengan membatasi Dia oleh ketidakpercayaan kita. Jadi kita membatasi Tuhan hanya karena kita tidak percaya. Ada satu jurang yang panjang, terus Anda pikir Tuhan tuh gak mampu. Kenapa? Karena menurut saya juga gak mampu untuk lompati itu, gitu kan? Dan kita kenakan ketidakmampuan kita, unbelief kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pun sama, tidak akan mampu membawa saya ke sana. Kita lupa bahwa satu waktu dulu Tuhan pernah membelah laut Teberau menjadi 2 bagian. Ada banyak orang-orang apatis berpikir bahwa itu airnya jadi reda, jadi surut. Ya. Jadi surut. So kayaknya, jadi itulah sebabnya mereka lewat. No, saya beritahu, no. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan tahu firman Tuhan bilang begini. Air itu terbelah, orang Israel lewat di yang kering, dan kemudian temboknya itu seperti air. Jadi saya membayangkan waktu mereka lewat, ada orang yang kemudian lihat, wow, dia kasih masuk tangannya, gitu kan. Kayak boleh juga gitu kan. Dia kasih masuk kepalanya, basah. Gitu. Dia bisa sampo gratisan di situ. Oke? Jadi gak perlu celup, dia bisa lihat, wow. Tuhan bisa buat yang seperti itu.
Sesuatu yang tidak pernah Musa bayangkan. Tapi Tuhan berkarya lewat itu. So itu sebabnya jangan pernah. Do not measure God. Jangan pernah mengukur Tuhan dari ketidakpercayaan kita. Dari kelemahan kita. Dari ketidakyakinan kita. No. Dia dapat melakukan apapun bahkan di luar dari kamus Anda. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya mau kasih satu quotes ini biar Anda ingat. Boleh next? Semakin erat kita menggenggam sesuatu, semakin kita tidak mengizinkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Sekali lagi ya, semakin erat kita menggenggam sesuatu, semakin kita tidak mengizinkan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Coba cermati statement ini. Seringkali dalam hidup, persoalannya bukan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Kita seringkali, ini persoalannya, kita terlalu erat menggenggam sesuatu yang kita pikir baik. Masalahnya seringkali adalah kita terlalu erat menggenggam sesuatu yang kita anggap baik. Itu sebabnya orang-orang seperti ini seringkali tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Setiap kali Tuhan mau berkarya, dia berpikir bahwa no Tuhan, ini jauh lebih baik dari apa yang Tuhan punya. So jangan genggam terlalu erat, karena semakin engkau menggenggamnya, semakin erat engkau menggenggamnya, semakin sulit engkau akan melihat apa yang Tuhan akan berikan di tanganmu. Itu dia. Dia adalah Allah yang dapat diandalkan. Itu dia. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Dia tetaplah Tuhan yang harus kita percayai bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia dapat diandalkan. Boleh next. Waktu kita bicara tentang 1 Petrus 5 ayat 7, kata ini adalah kata yang penting, serahkanlah. Oke? Kenapa? Karena tadi kita sulit menyerahkan karena kita menggenggam terlalu erat sesuatu yang kita anggap baik. Padahal Tuhan udah datang dengan jawabannya, tapi kita pikir no Tuhan, kalau saya lakukan ini kayaknya lebih baik daripada saya hanya doa saja. Kalau saya lakukan yang seperti yang saya pikirkan, yang saya hitung, kayaknya lebih bagus daripada cara Tuhan. Saya gak akan pernah lepaskan. Tuhan simpan saja punya Tuhan. Saya punya jalannya sendiri. Orang seperti ini gak akan pernah dapat apa yang Tuhan sudah siapkan. Nah ada 3 hal waktu Anda baca Alkitab, khususnya perjanjian baru. Bahwa ada 3 hal yang seringkali Tuhan sampaikan, firman Tuhan sampaikan. Yang pertama adalah serahkanlah khawatirmu. Nanti Anda lihat ayat-ayat ini, ya. Ayat-ayat ini Anda akan tahu bahwa kekhawatiran menjadi musuh terbesar dari yang namanya trust. Satu lawan dari percaya, khawatir. Karena khawatir sama dengan tidak percaya. Waktu Anda lihat anak Anda, waktu dia berkata, "Papi, tenang aja, saya bisa." Gitu ya. Dia mau apa nih? Ujian karate gitu kan, biasanya sparring. Terus kita, aduh anak saya gak pernah saya ajarin kayak gitu, bisa gak dia ya, bisa gak ya? Kita khawatir kan. Tapi dia bilang tenang aja papi, saya udah belajar 1 tahun ini. Kekhawatiran kita berasal dari ketidakpercayaan kita. Nah itu sebabnya firman Tuhan katakan serahkan kekhawatiranmu. Kekhawatiran jadi musuh bagi banyak orang Kristen hari ini. Tuhan harus punya 1 porsi khotbah sendiri di bukit untuk bahas ini. Kekhawatiran. Siapa yang karena kekhawatirannya menambah sehasta jalan hidupnya? Siapa? Jadi seperti Tuhan Yesus pengen bilang begini, tahu gak buat kamu yang khawatir, kamu cepat mati. Karena semakin kamu khawatir, kamu justru tidak menambahnya, kamu justru menguranginya. Jangan khawatir, karena khawatir bentuk ketidakpercayaan kita pada Tuhan. So serahkan kekhawatiranmu. Yang kedua, serahkan perbuatanmu. Amsal 16 ayat 3. Serahkan, yang perlu Anda serahkan adalah perbuatanmu. Masih ingat surat Yakobus juga mengungkit hal yang sama. Waktu Anda membuat satu rencana, serahkan pada Tuhan. Seberapa dari kita, waktu kita buka usaha, kita mulai dengan doa. Seberapa dari kita, waktu kita
mencari pasangan, kita mulai dengan doa. Tuhan, kayaknya dia lucu deh. Ada nggak gitu? Nggak ada ya. Kita langsung buat satu rencana. Jalan di depan dia, jatuhin tisu, gitu ya. Ini cara lama ya. Kita akan bertatapan, terus dia akan ambil tisu saya, terus dia pakai gitu. Nggak romantis, gitu. No. Ya. Untuk apapun, serahkan perbuatanmu pada Tuhan. Serahkan perbuatan pada Tuhan. Apapun itu. Banyak orang yang gagal dalam hidup. Karena mereka sekali lagi, mereka merasa mereka bisa. Lukas 5 ayat 5. Tuhan Yesus bilang begini kepada Simon. Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu. Anda tahu Simon langsung melakukan itu? No. Simon punya argumen begini, guru. Tahu nggak? Sini guru, sini. Dia mungkin, saya membayangkan ya. Dia rangkul si guru gini ya. Bukan mau bilang apa ini, Di, bukan mau bilang apa-apa ini. Jangan marah Di, gitu mungkin ya. Begini guru, telah sepanjang malam kami ya menebarkan jala di sini. Sepanjang malam loh guru, itu bukan berarti 30 menit. Ya, sepanjang malam itu kita sudah dari ujung sana sampai ujung sana. Udah ganti-ganti jala, ganti-ganti kail. Tapi tidak dapat apa-apa. Gitu. Mungkin dia berhenti sejenak ya. Dia tarik nafas. Tapi karena kita yang suruh iya. Biar mi saja. Kulakukan mi. Nah gitu ya. Tapi karena guru yang bilang, ya saya buat. Dia mungkin waktu menebarkan itu, cuma gara-gara guru Ji ini nah gitu. Dia lempar saat. Berapa lama kemudian dia mulai bergerak gitu kan. Tarik. Anda lihat kisah itu. Kapal itu bahkan tidak mampu untuk menghandle banyaknya ikan. Dia harus cari kapal teman-teman yang lain. Waktu Anda baca Yohanes 21, kisah itu terulang lagi. Jadi kisah Lukas 5 ayat 5, itulah kisah di mana pertama kali Tuhan berjumpa dengan Simon, ada di kapalnya Simon. Yohanes 21 justru ending dari persekutuan mereka. Yesus sudah mati, bangkit. Dan dia datang ke danau Galilea itu, tempat di mana mereka sering mancing. Yesus bilang begini, tebarkan jalamu. Simon Petrus, Anda baca nanti ya, di rumah pulang baca kisah itu. Yohanes 21. Petrus tidak kenal si guru. Dia belum kenal si guru. Dia kenal waktu dia coba lempar lagi jala itu. Ingat, dia tadinya sudah jadi penjala manusia ya. Kembali lagi jadi penjala ikan. Dia lempar lagi dan ikan itu mulai ditangkap, mulai banyak ditangkap. Dia jadi ingat, ini persis seperti 3 tahun yang lalu. Kayak ada sesuatu yang pernah terjadi gitu ya. Ini deja vu kah? Pernah kan kayak begini nih? Pernah. Jadi dia ingat, ini guru. Saya ingat suara itu. Anda lihat kisah selanjutnya, dia pakai baju. Dia lompat dari kapal. Susul sang guru. Yesus harus buat momen seperti itu untuk mengingatkan Simon. Kau sedang berdiri di tempat yang salah. Ingat, engkau bukan lagi penjala ikan, engkau penjala manusia. Nah, maksud saya adalah begini. Seringkali ada hal-hal yang kita pikir bahwa tidak mungkin. Tapi trust itu bicara mengandalkan Tuhan adalah belajar taat pada Tuhan. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, sepanjang malam loh Tuhan. Saya ini bukan orang yang baru kemarin di usaha ini. Saya udah lama. Tapi karena Tuhan yang suruh, I will do it. Saya akan lakukan. Itu dia. So serahkan perbuatanmu. Yang ketiga, Alkitab berkata serahkan hidupmu. Anda baca Mazmur 37 ayat 5. Firman Tuhan berkata serahkanlah hidupmu kepadanya. Hidup itu diserahkan. Jadi artinya apa? Ini bicara tentang masa depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Serahkan hidupmu. Bagaimana Anda melihat masa depan? Bagaimana Anda menghadapi tahun yang katanya resesi 2023? Perdana Menteri Inggris bahkan mengundurkan diri. Baru beberapa waktu menjabat. Terus digantikan dengan yang baru. Orang Asia. Pertama menjadi
Perdana Menteri Inggris. Orang bilang resesi membuat Inggris jadi banyak orang jadi pengemis. Bagaimana Indonesia? Kita mulai takut. Tuhan bagaimana ke depan? Bagaimana anak-anak kita ke depan? Menghadapi tantangan yang luar biasa. Hari ini tantangan media sosial yang luar biasa. Bagaimana ke depan? Bagaimana dengan metaverse ke depan? Banyak kekhawatiran bukan? Tapi dengar firman Tuhan ajarkan kita, serahkan hidupmu. Ini bukan hanya punya kita, ini punya Tuhan. So setiap hari seharusnya kita bangun dan berkata, Tuhan pimpin saya kemana Tuhan mau. Doa saya sampai hari ini, tiap pagi saya bangun hanya Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang Tuhan mau untuk saya temui. Itu salah satu bagian penggalan dari doa saya. Sehingga saya selalu sadar, setiap kali saya bertemu dengan Anda, saya tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana Tuhan. Karena saya katakan Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang Tuhan mau untuk saya temui. Setiap kali saya ketemu seseorang, apapun yang terjadi, saya tahu itu ada di dalam rencana Tuhan. So serahkan hidupmu padanya. Saya ingin tutup dengan satu statement ini. Segala sesuatu harus diserahkan kepada Tuhan. Sehingga, catat baik-baik, jika ada satu hal yang boleh digenggam, maka itu hanyalah janjinya. Oke? Segala sesuatu harus diserahkan kepada Tuhan. Sehingga jikalau hanya ada satu hal yang boleh digenggam, maka itu hanyalah janjinya. Pegang janji Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Perenungan kami minggu ini. Di awal bulan ini Tuhan, saat kami belajar mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau ini hanya menjadi satu slogan di dalam gereja atau bahkan di dalam pikiran kami. Tapi mampukan kami ya Tuhan untuk menghidupinya dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terkadang kami tidak bisa melihat jauh ke depan. Oleh sebab itu berikan kami hati yang mengandalkan Engkau. Sebab Tuhan yang tahu arah yang tepat untuk kami melangkah. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati gereja ini. Jadikan kami jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini, hari lepas hari. Bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Siapkan kami sebentar akan masuk dalam perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya persilakan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Malam ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan mendampingi saya dalam perjamuan kudus malam hari ini. Baik, sebelum kita menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama dalam Matius 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari kamu meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara menerima roti dan anggur, berdoalah terlebih dahulu. Apapun pergumulan kita, firman Tuhan katakan Tuhan dapat diandalkan. Amin. Biarlah malam hari ini kita menikmati keintiman dengan Tuhan, yaitu kita semeja dengan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Tuhan. Sebelum perjamuan ini dibagikan, kita nyanyikan satu pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hidupku, pujian dari hatiku. Amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, hanya karya Yesus yang dapat membebaskan kita dari kekhawatiran hidup kita. Katakan karya terbesar. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku
Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagimu. Tubuh yang dipakukan di kayu salib. Tubuh yang dihancurkan. Tubuh yang dikorbankan dan dipersembahkan buat saya dan saudara. Dan oleh bilur-bilurnya, segala kelemahan, sakit, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita telah ditanggungnya di kayu salib. Mari dengan iman di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah anak domba Allah yang telah tercurah, mengalir keluar dari bekas luka yang ada pada tubuhnya. Darah yang mahal. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dia membasuh segala dosa kita, menyucikan kita, membenarkan kehidupan kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan oleh darah Yesus, saya dan saudara dilayakan masuk ke hadirat-Nya, memanggil Dia Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Dan oleh darahnya kita menikmati perjanjiannya yang kekal sampai kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saat ini jika saudara punya pergumulan, punya masalah, kekhawatiran, ketakutan, mari angkat tangan kananmu, letakkan di dadamu. Berserah kepada Tuhan seperti firman Tuhan katakan. Serahkan kekhawatiranmu. Serahkan apa yang akan engkau lakukan. Yaitu perbuatan-perbuatanmu, rencana-rencanamu. Dan serahkan hidupmu. Percayakan itu kepada Tuhan malam hari ini. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Dia Tuhan yang tidak berubah. Apapun kondisi dunia hari-hari ini berubah dengan cepat. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Bapa, hamba berdoa malam hari ini untuk umat-Mu yang telah sehidangan dengan Tuhan. Menikmati tubuh dan darah-Mu. Menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru. Bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Mengorbankan hidupmu. Mengorbankan segala-galanya untuk kehidupan kami. Dan Engkau berkata sudah selesai. Hari ini Engkau melihat setiap umat-Mu. Yang datang dengan pergumulan mereka masing-masing. Apapun pergumulan itu Tuhan. Engkau dari tempat ketinggian-Mu, bahkan Engkau ada di hati mereka masing-masing. Engkau tahu tangisan mereka, Engkau tahu doa mereka, Engkau tahu apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau jamah mereka. Engkau angkat setiap beban mereka. Engkau buka jalan buat mereka. Engkau tuntun kehidupan kami semua. Sehingga kami dapat menemukan jalan keluar, mujizat, pertolongan Tuhan. Tepat sesuai dengan waktu Tuhan bagi kami. Jika ada yang sakit malam hari ini Tuhan, Engkau jamah. Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Malam ini Tuhan, kami berdoa. Untuk ayah dari Pastor Gesar Pelamonia. Yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit.
Hamba-Mu sedang dalam kondisi yang drop Tuhan. Oleh karena kemoterapi yang ia lalui dan dampak daripada itu Tuhan membuat dia drop dan harus dilarikan, dibawa ke rumah sakit. Hari ini kami mengangkat tangan bersehati bersama-sama. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah ayah kekasih dari Pastor Gesar. Tuhan jamah di tempat pembaringannya. Kalau hari ini kondisinya dalam keadaan drop, kami berdoa kekuatan daripada Tuhan Yesus melawat Bapak kekasih ini, melawat hamba-Mu. Tuhan angkat segala kelemahannya, Tuhan sembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu ini boleh pulih dan dia boleh keluar dari rumah sakit. Kami percaya kekuatan Tuhan, jamahan Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah Tuhan adakan, sudah Tuhan curahkan kepada ayah dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam ini Tuhan buat mujizat, Tuhan buat pertolongan, Tuhan buat kesembuhan di dalam nama Yesus terjadi atas ayah kekasih kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah melakukan juga mujizat buat kami malam ini. Kuatkan Pak Gesar dan semua saudara-saudara keluarga, agar mereka tetap melihat rencana Tuhan, kebaikan Tuhan di balik masalah yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jawaban Tuhan atas pergumulan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, terima mujizat Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini karena kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih, bersyukur karena kita boleh bertemu malam ini. Kita reuni ya Pak. Puji Tuhan, kita juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan biarlah kita senantiasa terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita patut diandalkan. Amin. Baik. Malam hari ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat dari 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu diberitakan malam ini yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Engkau segala-galanya bagi kami Bapa. Tuhan, malam hari ini kami umat-Mu akan memberi. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami. Memberi adalah tanggung jawab kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pemberian yang akan diberikan malam hari ini. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan, dari anak kecil, orang dewasa hingga yang lanjut usia. Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bapak, kami bersyukur secara khusus juga malam hari ini. Kami mengingat Tuhan hamba-Mu, Bapak Gembala, kami Pak Adi Bengkyuk ya Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai hamba-Mu dan menambahkan usia pada tanggal 2 November yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi hamba-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, biarlah Tuhan terus mengurapi, melengkapi hamba-Mu, memakai dengan luar biasa untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati bersama dengan keluarga, dan biarlah ya Tuhan berkat Tuhan terus melimpah atas hidupnya.
Terima kasih Bapa, kami siap memberi malam hari ini yang terbaik hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kantong persembahan akan dijalankan di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan pujian Tuhan adalah terangku. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Padaku takut, di dadaku gentar, bersama denganmu yang aku benar. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tetapku takut, di dadaku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Shalom, kami menyambut saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung karena sampai hari ini kita semua masih ada dengan sehat, dengan kuat, itu semua karena Tuhan. Tetapi keberanian itu datang karena kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Identitas kita di dalam Tuhan jauh lebih penting dari identitas duniawi. Shalom. Mari seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Mazmur nomor 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship pada setiap hari Kamis pukul 7 malam yang dilakukan secara live meeting Zoom. Mazmur nomor 119 ayat 105, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Guys, untuk kalian yang berjiwa muda, bergabunglah bersama kami dalam ibadah UYF setiap hari Sabtu yang dilakukan secara onsite. Mari sama-sama nyanyikan. Halo adik-adik semuanya, Mem mengajak adik-adik untuk bergabung dalam ibadah UC Kids and UC Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara live meeting Zoom. Jangan lupa ya. Mazmur nomor 19 ayat 20 berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Hanya dekatmu Tuhan ku rasa
Bagi yang membutuhkan informasi pastoral dan informasi yang lainnya yang berhubungan dengan UC, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Come on, shout for Jesus! Woo! Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak semuanya untuk berdiri. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan kemurahan-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Doa penutup akan dipimpin oleh Pastor Adi Bengki. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan, sama-sama kita katakan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu, percayalah kepada firman Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta segala yang ada. Kiranya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah menyelesaikan segala pergumulan dosa kita, dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan biarlah oleh pertolongan, penghiburan, hikmat, kuasa di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya turunlah berkat Allah Tritunggal atas hidupmu, memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu, memberkati akan studimu, pekerjaanmu, usaha, bisnis, karirmu, memberkati kesehatanmu, memberkati relasimu, memberkati keuanganmu, dan apapun yang engkau buat, engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan akan berjalan dan menyertai engkau, membuat engkau berhasil dan beruntung mulai malam ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkatnya. Mari dengan iman katakan amin. El Shaddai. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masuk saat teduh. Tuhan memberkati kita.